من الحب ساخرا. فمالي أراني في غرامك واقعا. أنا الذي كنت عن الوجد نازحا. فمالي في يمي عيونك غارقا. Bagaimana caranya agar anak kita merasa cukup? Orang itu seringkali merasa tidak cukup karena dia punya ekspektasi, karena dia punya perbandingan. Karena itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita itu adalah selalu mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, tanpa melihat perbandingan, tanpa membanding-bandingkan dengan temannya atau membandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena masing-masing telah Allah berikan rezeki yang berbeda. Masing-masing telah Allah berikan jatah yang berbeda. Jadi ketika mereka mulai membanding-bandingkan kenapa dia begini, kenapa saya begini dan sebagainya, itulah yang menyebabkan dia merasa tidak pernah puas. Itu yang membuat dia merasa tidak qanaah. Oleh karena itu, ketika dia qanaah, maka dia akan menjadi orang yang merdeka. Justru ketika dia merasa tidak qanaah, merasa tidak cukup, dia akan selamanya menjadi budak. Budak dari apa? Dari hawa nafsunya. Budak dari apa? Dari keinginannya. Dan itulah yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Soko ndi iki pecah? Boge. Boge ndi? Ngisor iki. Ngisor pendem. Kudu apa? Hah? Kudu apa? Apa? Di kata-katane di sing iso kata-kata sapa? Di. Kata-katane di. Di kata-katane di. Minimal muncak lah. Wele. Jadi standar bahagia dalam Islam itu simpel sekali. 3. Hati tenang, badan sehat, ada yang dimakan. Kita lah pemilik dunia. Apa yang perlu kita pikirkan? Jangan terlalu larut melihat masalah, sedih berkepanjangan. Jangan terlalu cemas melihat masa akan datang. Ketakutan yang tak berhenti memicu asam lambung, naik darah tinggi, jantung koroner, gula darah, detak jantung, emosi tidak stabil. Nikmati saja yang ada sekarang. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Lihat, alhamdulillah badan sehat. Ada yang bisa dimakan hari ini, makan. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka engkaulah pemilik dunia beserta isi. Bukankah bahagia adalah syukur? Dan syukur adalah bahagia. Sehingga dikatakan, kata Imam Syafi'i, kalau orang punya qalbun qanu', orang yang punya hati yang menerima karunia, mudah mensyukuri, dia akan berbahagia dengan karunia tersebut. Wa anta wa malikud dunya sawa. Engkau dengan penguasa semesta, penguasa raja-raja dunia ini, pemilik dunia adalah sama. Tapi sebaliknya, jika orang menjadikan kebahagiaan adalah di saat harus mendapatkan segalanya, dia tidak akan bahagia. Bahkan yang ada adalah haus. Terus dia tidak akan puas, rakus dan rakus dan rakus dan rakus. Digambarkan oleh baginda Nabi seperti orang yang di saat diberi satu lembah emas tapi tidak pandai bersyukur, dia merindukan lembah yang kedua. Di saat dikasih lembah yang kedua, dia minta lembah emas yang ketiga. Sampai kapan? Sampai dia masuk ke mulutnya adalah tanah, baru dia diam. Maka orang yang banyak kebutuhan sebetulnya banyak kebodohannya, karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan, istighna itu apa? Al-istighna anisya, yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang kamu butuh, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Jadi ternyata kemewahan itu belum tentu mendatangkan kebahagiaan, tapi ketakwaan sudah pasti menjamin kebahagiaan pasti bisa kita raih. Itulah sebabnya tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cepat bahagia. Tidak ada nabi kecuali di antara ibadahnya itu jalan-jalan. Fasiru fil ardi. Sehingga semua nabi itu mesti pernah melakukan perjalanan internasional. Rasulullah Muhammad SAW pernah jalan-jalan sampai ke Syam, padahal beliau orang Mekah. Nabi Ibrahim yang orang Syam pernah perjalanan sampai ke Mekah. Karena di antara kearifan itu ya dimulai dari apa? Jalan-jalan. Tadi kamu ngerti orang yang macam-macam. Makanya di antara kebaikan umatku, kata Nabi itu siyahah fil ard, sering berkelana, tapi tentu untuk mengambil pelajaran. Hatta ibunal abidunal hamidunas saihun. Agama mensupport itu. Sehingga kata Nabi, jika ada orang kok sholat qobliyah, ba'diyah semuanya di masjid, sama Nabi ditegur, la taj'alu buyutakum kuburan. Rumah kamu jangan jadikan kuburan, harus dapat jatah apa? Sholat. Setiap langkah perjalanan kita telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Dengan siapa kita kenal, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berjodoh, dan kapan ajal tiba. Hiduplah sampai tahu
alasan kenapa kamu mengiyakan 77 kali pertanyaan sebelum lahir ke dunia. Tuhan tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak yang salah. Jadi, jika kamu terpilih, berarti kamu mampu. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah menyuruh kita itu untuk berinteraksi dengan alam. Jadi kalau manusia itu mau sehat, ya, mau terjaga tubuhnya, maka semakin dekat dia dengan alam, maka akan semakin sehat dia. Anda pergilah ke gunung, ke sungai, nggak ada habis-habisnya itu. Kita seperti memandang Allah di mana-mana gitu. Makanya interaksi dengan alam itu penting. Mendaki gunung adalah sebuah seni menyusahkan diri sendiri yang takkan dimengerti oleh orang-orang yang tak menjalaninya. Di antara kesulitan, kita belajar untuk merendahkan hati, belajar untuk melihat sifat asli manusia, belajar untuk mengapresiasi hal-hal sederhana, dan belajar untuk menghargai arti pulang. Bukankah itu makna perjalanan? Sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun keberhasilan yang kita gapai, tujuan sejati adalah rumah. Membunuh semua orang yang mereka temuin kecuali orang yang naik ke gunung. Dengan hikmah Allah, kalau Ya'juj Ma'juj keluar, semua orang yang di atas gunung gak bisa dijangkau oleh mereka. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Ya'juj Ma'juj tidak mau mengejar ke gunung? Karena mereka merasa trauma waktu mereka dulu di zaman Dzulkarnain dikurung di antara dua gunung. Makanya Allah, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada Isa, berselamatkan orang-orang beriman di atas gunung Tur di Palestina. Maka siapapun orang mukmin yang di atas gunung akan selamat. Yang mereka tidak mengejar. Tapi yang selain itu mereka akan bunuh. Dan mereka jumlahnya banyak sekali. Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Ya'juj Ma'juj, satu orang di antara mereka tahu dia akan mati kalau punya 1000 anak. Sampai dikatakan mereka akan turun di sebuah sungai nanti, minum di sungai, ya, sungai yang besar. Mereka minum, yang terakhir datang sudah nggak dapat air, habis airnya, saking banyaknya jumlahnya. Ketika aku berdiri di pintu kehidupan dan jelas tampak di mataku riuh gemuruh gelombang menghantam karang tanpa jemu, buktimu tak kini itu pun berteriak, hai kau yang termangu, terbina tenggelamlah dirimu dalam samudra. Rasulullah pun bersabda, akulah lautan ilmu dan alim pintunya. Zaman ini memerlukan Asyidin dan Haidar untuk membongkar kevakuman tata khilafah. Khalifatul Rasyidin Al-Mahdiin, Khalifatullah dan Khalifatul Rasul, padanya termaktub ruh dan jasad seorang imam, padanya termaktub ruh dan jasad seorang imam. Pejuang zaman ini perlu suara hikmat tangan kuat sang imam. Harapanku kelak ketika dewasa generasi ini mampu memahami benar hidupnya.
Pasukanku telah mampu hancurkan kota-kota kuno. Maka siapakah engkau hendak penjara? Dan ketika aku terbebas maka fahamlah diriku bahwa ma ana alaihi wa asyabi adalah lautku. Ma ana alaihi wa asyabi adalah lautku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Di bawah gunung Rinjani yang menjulang tinggi, ku duduk di tepi sungai yang perlahan mengering. Bertanya mengapa alam semakin tak bersahabat, tak seperti sedia kala di mana semua tersedia. Mata air yang dulu memancarkan kesejukan tak lagi dapat mengobati dahaga. Air yang dahulu dinikmati oleh warga desa kini dirampas oleh keserakahan para pejabat. Tengah hamparan sawah, ladang yang hampir mati, ku berdiri bersama kegelisahan para petani tua yang menyaksikan tanaman yang tak terairi, kini hanya berharap air turun dari langit. Mata air yang dulu memancarkan kesejukan tak lagi dapat mengobati dahaga. Air yang dahulu dinikmati oleh warga desa kini dirampas oleh keserakahan penguasa. Akankah kita para pemuda dan pemudi hanya bisa menyaksikan dan berpangku tangan alam yang disediakan Tuhan untuk kita dan untuk anak dan cucu kita, dan untuk anak dan cucu kita? Akankah kita para pemuda dan pemudi hanya bisa menyaksikan dan berpangku tangan alam yang disediakan Tuhan untuk kita dan untuk anak dan cucu kita, direnggut dan diperjualbelikan. Keren mas. Mata air sumber kehidupan haruslah dijamin oleh negara seperti yang tertulis di dalam undang-undang dasar kita, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Look at this.
spiritual moment yang kita butuhkan. Menyusuri segala anak tidak hanya menjadi pengalaman baru, namun terdapat sisi spiritual yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena ada yang putih-putih ya. Bisa manjat tapi nggak bawa peralatan. eksklusivisme padanya. Baginya ketinggian adalah umat, baginya kekayaan adalah titipan rahmat. Tiada kasta-kasta padanya. Yang paling mulia siapa di antaranya yang paling takwa? There is no exclusive for him, the high
Sabikul khairat menuju yang maha satu, tersingkir segala kedengkian, tiada perlombaan batal. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hidup ini terasa kenikmatannya bersama hamba-hamba yang soleh, derajat tali ukhuwah bagaikan kebun yang Lalui, usia kita semakin bertambah, namun serasa masih muda seperti dulu. Waktu terus berjalan, dulu otot dan badan kita kencang, tetapi kini kendur. Dulu kita gagah, kini mulai rentah. Dulu kita kuat, kini berangsur lemah. Semua itu mengingatkan kita pada kata-kata bijak bahwa besi itu kuat, tetapi api dapat melelehkannya. Api itu kuat, tetapi air dapat memadamkannya. Air itu kuat, tetapi matahari dapat menguapkannya. Manusia itu kuat, tetapi dosa dan nafsu duniawi dapat mengalahkannya. Dosa itu kuat, tetapi iman dapat mengalahkannya. Maka yang paling terkuat adalah iman dan kebaikan, karena tidak akan hilang setelah kematian. Saat yang paling indah dalam hidup ini adalah saat kita pergi, ada orang yang selalu mendoakan kita. Saat kita jauh, selalu ada yang merindukan kita. Saat kita sedih, selalu ada yang menghibur kita. Dan saat kita bertemu, selalu ada yang memberikan senyuman. Tetapi yang paling terindah dari segalanya adalah ketika Tuhan memberikan nafas untuk kita hidup sampai dengan hari ini, kita masih tetap bersama-sama. Walaupun secara fisik kita tidak saling bertatap muka, tetapi kita harus bersyukur karena lewat media ini kita masih saling menyapa dan berinteraksi. Salam interaksi dan mari saling support.